Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita ketemu di saung kita studio 1 PPAT Jambi, masih ngobrolin soal perikanan ya, nggak ngobrolin artis atau apa ya, karena kita bukan channel gosip. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nasutisna. Ya, Pak Nasutisna ini koordinator ini Pokja Karper ya. Pokja Karper, salah satunya nanganin ikan jelawat sama ikan mas ya. Ikan mas masalah ya. Oh, Jaya Sakti. Oke, ya berarti ini masih nyambung sama obrolan kemarin dengan Pak Upinun. Jadi selamat datang di kursi panas Pak Nah ya. Di kursi panas ini Anda akan diserok ya. Ditanya seputar objek kerjaan ya, sama Anda juga akan dijaring ya. Ditanya jawab yang ringan-ringan. Nah, karena yang berat itu rindu Pak. Nah, dan rindunya Dilan itu, dan karena kita bukan Dilan kan, kita akan ngobrol soal dunia perikanan, terutama tentang Mas Majalaya ini. Sebenarnya podcast ini juga untuk menjawab pertanyaan dari netizen dan netijah ya, yang pernah bertanya tentang yang sudah cukup populer kan adalah Mas Majalaya gitu ya, dan Mas Jaya Sakti sebenarnya ya mungkin promosinya atau gaungnya kurang begitu terdengar, dan dia netizen dan netijah ini kemudian bertanya tentang beberapa perbedaan Mas Majalaya atau Mas Jaya Sakti. Tapi kita nggak ngobrol perbedaannya langsung ya, mungkin kita lebih ngobrol yang umum-umum aja dulu. Yang pertama adalah, saya nggak usah nanya kabar ya Kang ya, kan tadi udah ditanya. Tapi kalau untuk kepentingan video ya, biar kayaknya orang jauh gitu ditanya kabarnya aja kali ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Kang, kita pengen tahu nih kan sebagai Kapogjanya Karper ya, yang di situ ada ikan masnya juga, ikan mas Jaya Sakti gitu kan. Untuk Mas Jaya Sakti sendiri ya, sekarang itu penyebarannya udah nyampe mana aja nih yang makai ini? Nah. Ini benih apa calon induk? Oh, ternyata dibagi-bagi juga ya. Benih sama calon induk. Oke. Segmennya ada segmen benih sama segmen calon induk. Oke, sekarang yang calon induk dulu. Nah, yang calon induk ya. Jadi kita ini ada tugas diantaranya adalah mendistribusikan bantuan calon induk maupun untuk pembelian. Oh, itu bantuan ya? Ya, kalau untuk bantuan kita yang terbanyak itu karena kita wilayah kerja kan seluruh Sumatera. Iya. Nah, untuk di Sumatera ini yang terbanyak untuk bantuan itu di Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya di Kabupaten Solok, kemudian Pasaman, ada juga Sijunjung. Oh, berarti itu sesumbar itu? Ya, se-Sumatera Barat kan? Sumatera Barat. Sesumbar ya, siap. Kemudian untuk di Kota Jambi sendiri ada Kota Jambi, terus di Riau itu ada di Kabupaten Rohul. Oke. Rohul untuk pembelian itu ada. Terus yang pembelian juga di Kuansing, Kabupaten Kuansing, Riau juga. Itu ini bantuan apa pembelian ini? Pembelian. Tadi yang bantuan tadi nambah satu lagi. Apa yang pembelian itu di Agam, Sumatera Barat juga. Ini jadi cukup banyak di Sumatera Barat. Siap. Karena perairannya kali ya. Nah, langsung ke arah utaranya, ujung Sumateranya ke Mandailing Natal, Sumatera Utara. Oh iya. Dan terakhir kita mengirim yang paling jauh itu ke Aceh Tenggara. Aceh. Ya, ini dalam rangka aspirasi anggota Komisi 4. Siap. Situ ya. Calon induk kita kirim. Calon induknya. Gak mati ya ngirim ke sana? Alhamdulillah, 3 hari perjalanan ikan sehat, tidak ada kematian. Waduh, iya luar biasa. Nah, jadi gitu ya sudah. Tapi justru ke arah Sumatera yang sebelah atas semua ya, yang ke arah Sumatera Selatan, Lampung Selatan ini kebanyakan untuk benih. Begitu. Kalau calon induk lebih banyak ke arah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara. Karena airnya tuh mungkin mendukung kali ya. Oke. Kalau benih juga kita ada melayani pembelian, melayani bantuan juga. Iya. Nah, untuk bantuan untuk Kota Jambi sendiri banyak juga, terus di Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Merangin. Oh gitu. Nah, kalau ke arah selatannya Kota Pagar Alam, kemudian Lahap, ya. Kemudian kembali ke Sumatera Barat lagi, Solo, Sijunjung dan Masraya itu
ada untuk bantuan benih. Kemudian ke Bengkulu, arah Bengkulu, Pahiyang, daerah Kabupaten Pahiyang. Oh iya, emang itu dataran tinggi ya. Terus untuk benih juga di Sumatera Utara ada Mandailing Natal juga, ada pesanan. Pesanan sama bantuan. Pesanan sama bantuan gitu. Jadi yang ternyata peminat ikan mas juga banyak ya, kira-kira? Cukup banyak peminat. Cukup banyak ya. Masih ingat nggak estimasi kira-kira untuk penjualan itu udah berapa ribu yang tersebar di masyarakat? Kita untuk bantuan benih ya. Iya. Untuk bantuan benih sampai dengan bulan November ini ya. Kalau untuk ikan mas kurang lebih kita 1.500.000 ekor sudah terdistribusi ya. Untuk bantuan saja. Iya, itu bantuan, siap. Itu benih saja ya? Benih saja. Calon induk berapa bantuan? Calon induk kurang lebih sekitar 3.900 ekoran. Hampir 4.000 lah. 4.000 ekor. Oke. Terus kita netizen juga ada yang bertanya juga. Misal kalau kita beli ikan nila itu kan per paket ya. Satu paketnya 100 jantan, kemudian 300 betina. Ini ikan poligami ini. Kemudian ikan lele juga kan per paket juga kan. 10 betina, 5 jantan juga. Nah, kalau misal mau beli ikan calon induk ikan mas tuh per paket atau per apa nih ngitungnya nih? Nah, kalau ikan mas sistemnya per kilogram. Per kilogram. Oh, gitu ya. Jadi kalau per kilogramnya itu harganya sekitar Rp100.000. Rp100.000 per kilo. Oke. Kalau calon induk itu kan ada ukurannya ya. Ada ukuran kan, kalau ukuran induk itu kan kalau jantan tuh minimal sudah 500 gram ya. Umur 8 bulan. Kalau betina itu minimal 2,5 kilogram ya. Sudah induk. Berarti calon induk umur setahun setengah. Oh gitu, siap. Nah, berarti kalau calon induk kan di bawah itu lah ya. Di bawah itu yang mendekati itu. Iya. Nah, itu harganya dihitung per kilogram. Per kilogram. Oke. Jantan betina sama aja per kilonya gitu ya? Sama per kilo. Kalau mijahin ini ada perbedaan nggak dengan ikan mas yang lain gitu? Berapa perbandingannya tuh? Oh, kalau untuk pemijahan perbandingan ikan mas itu 1:1. Satu jantan, satu ikan. Gimana tuh? Itu. Jadi bukan ekor, perbandingan dalam hal berat kilogram. Oh gitu. Jadi kalau misalkan betina yang kita pijahkan beratnya 3 kilo, nah berarti kalau 1:1 jantannya berat sekilo, berarti perlu jantan berapa ekor? 3 ekor. 3 ekor ya. Poliandri. Kalau jantannya beratnya sama 3 kilo juga ya 1:1, 1 ekor banding 1 ekor. Oh begitu. Jadi dalam hal ini perbandingan kilogram. Oke, siap. Berarti cara pemijahannya seperti ikan mas pada umumnya disuntik atau gimana? Nah, ini untuk ikan mas ini dengan sistem semi buatan. Jadi kita memijahkan ikan mas kan pertama kita prosesnya kan pematangan gonad ya. Betul. Pematangan gonad kita dilakukan di keramba jaring apung. Oh gitu. Keramba jaring apung. Setelah itu kita lakukan seleksi induk. Seleksi induk ini kan kita harus bisa membedakan. Misal gini, di pematangan gonad itu dikasih makan ada khusus nggak, ada atau pakai hormon atau gimana nih? Oh, untuk pematangan gonad sebaiknya yang pakan protein tinggi ya. Oh gitu. Siap. Kita gunakan pakan yang protein 45%. Oh gitu. Dosisnya 1% per bobot biomas. Oke, terus lanjut ke selanjutnya apabila mau seleksi ya ikan dipuasakan dulu ya, dimakan. Tujuannya agar kita tidak terkecoh. Nanti ikannya perutnya besar itu rupanya baru makan kan. Oh gitu ya, rupanya gendut kita gitu ya. puasakan dulu biar kita tidak terkecoh kan. Udah tahu belum ciri jantan betina ikan mas? Wah. Yang matang gonad? Ya kalau ikan mas dipanggil aja mas kalau nengok dia jantan. Ya mungkin secara singkatnya kalau yang betina kalau kita cek itu perutnya itu membesar ke arah anus. Kemudian kita bisa lihat di sisiknya itu agak renggang ya, karena berisi telur ya. Oh gitu. Kemudian urogenitalnya itu berwarna kemerahan. Itu yang betina. Terus kalau kita raba operculum atau tutup insangnya, yang betina itu halus. Kalau yang jantan itu kalau kita raba operculum itu kasar. Oke, siap. Tapi jangan salah mas. Kalau kita seleksi untuk pemijahan, kadang kita ketemu jantan yang seluruh badannya kasar. Oh gitu. Ya, bukan operculumnya saja. Itu tandanya tidak kita pilih untuk kita pijahkan. Karena itu sudah kawin. Kawin liar. Jadi tidak bagus tandanya. Jadi kita pilih yang tidak kasar.
Nah, ini membedakannya gampang mas. Iya, gitu. Jadi ya. kita habis mijakan di bak, Ah, ah. itu jantannya pasti kasar semua. Kalau yang sudah mijak. sudah bisa gitu mungkin digambar-gambarin sama Dari pengalaman betinanya gitu itu ya. ya, Iya, iya. gitu. Siap. Jangan salah juga. Kemudian medianya, mas. Ah. Media telurnya ikan mas ini telurnya kan sifatnya nempel di sini. Iya. Ah, ah. Kita gunakan kakaban. Tahu kakaban? Kapan tahu? Kakaban itu ya kita gunakan dari ijuk. Ijuk, Ya, iya. macam-macam sih, bisa dari tali rapia, ya bisa dari ijuk. Kemudian dari ijuk gitu. Nggak mesti dari ijuk juga ya. Kalau adanya tali rapia juga. Dari ijuk. Nah, jadi kan tadi sudah seleksi kan? Seleksi jantan betina. Nah, ini sebelumnya kita sudah siapkan dulu wadahnya. Wadah pemijahan di bak. Oke. Kita gunakan bak 2x6, tinggi air sekitar 1 meter. Kemudian ijuknya dipasang itu di atas permukaan. Jadi jantan dulu kita masukkan. Oh gitu. Misalkan jantan kita masukkan yang sudah terseleksi, kita masukkan ke bak. Nah, betina jangan dulu masuk. Kenapa nggak betinan dulu yang masuk? Karena betinanya itu harus kita suntik. Nah, Oh gitu. di sini Siap. kita semi buatan karena jantannya tidak kita suntik. Oh gitu. Oke. Jadi hasil kajian kita jantan yang disuntik sama yang tidak ya hasilnya tidak signifikan. Jadi Oke. untuk ekonomisnya Nah. jantan tidak kita suntik. Siap, saya catat ini rupanya gitu ya. Cuman betinanya yang Betina disuntik. saja. Karena walaupun jantan disuntik, tetap pengaruhnya tidak signifikan. Oke, siap. Nah, dosis Dosisnya. betina. Nah, betina kita menggunakan dosis 0,4 mili per kilogram. Oke, 0,4 mili per kilogram. Ya, Siap. sebelumnya pernah kita gunakan 0,5 mili per kilogram. Cuman hasilnya telurnya ternyata banyak yang overripe lewat matang. Oh gitu. Nah, jadi Overdosis berarti. dosis yang optimalnya Siap. itu 0,4. Iya, iya. Kemudian mungkin di daerah yang air deras itu bisa 0,3 ya. Oh Sudah gitu, dicoba. tergantung juga ya. Nah, kalau di sini karena kolamnya cenderung tergenang, kita pakai manipulasi lingkungan. Macam mana caranya tuh? Manipulasi lingkungan kita kasih kayak air hujan itu dengan menggunakan pompa 1 inci, kita kocorkan, peralon dilubangin, jadi ada Yang kayak muter efek air lagi hujan, gitu. efek Iya, air iya. hujan. Itu manipulasi lingkungan. Oh, salah siap. satunya. Untuk merangsang dia memijah. Siap, oke. Nah, setelah ikan memijah, nah itu waktunya kurang lebih kalau kita nyuntik biasa jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, pernah kita nginap rupanya jam 2 sampai jam 4 subuh itu dia Sudah. udah mulai ini kawin. Iya, malam Proses pertama kawinnya lah ya. seperti itu. Oh gitu ya, sekitar jam itu ya. Ya. Orang-orang udah pada pergi baru itu ya. Jadi telurnya itu akan menetas setelah 35 jam, 35 sampai 45 jam lah. Kalau kami balik nih, suntiknya jam 5 pagi, itu kira-kira siang tuh bisa mijah nggak tuh kalau siang? Nah itu ikan mas ini termasuk ikan yang sensitif ya, sensitif terhadap kebisingan. Jadi usahakan lokasi pemijahnya itu terhindar dari kebisingan lah ya. Oh siap. Jadi dia lebih nyaman memijahnya itu pada malam hari, Oke. lebih maksimal hasilnya. Jadi walaupun kita nyuntiknya pagi udah kita suntik, ternyata lingkungannya tidak sesuai dengan di lingkungan alaminya gitu yang hening gitu nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Malam juga ya. Tapi jangan lupa juga setelah mijah induk harus diangkat. Karena kalau nggak diangkat nanti telurnya dimakanin. Oh, Dimakan. itu bukan disayang kali, bukan dimakan. Oh, berarti Induk diangkat, terus kakaban yang tadinya di permukaan kita turunin di bawah permukaan air. ya. Maksudnya biar tidak terkena sinar matahari, tidak rusak telurnya. Oh gitu. Maksimal daun kasar. Ditimpa lah pakai batu bata kali ya. Ya, atau apa. bisa lah. Pokoknya melayang lah ya. Iya, Enggak siap. sampai dasar juga. Jadi kalau produksi Mas Jaya Sakti selama ini ya, kalau kita lihat kan kondisi Sumatera mungkin agak berbeda dengan di Jawa yang mungkin banyak ini ya, banyak perairan, banyak gunung-gunung juga agak-agak sedikit dingin gitu kan. Jadi Iya. mungkin banyaklah yang memakai ikan mas itu. Kalau di Sumatera sendiri ternyata terkonsentrasi ke Sumatera Barat sama ini ya, Ya, lebih banyak ke daerah Sumatera Barat gitu ya. Oke, dan ada ini di Sumatera Barat kan ada program nasional juga kan, namanya Kampung Ikan daerah Pasaman, Kabupaten Pasaman. oh iya siap. Nah itu masnya ikan mas apa tuh yang daerahnya dikembangkan di Pasaman Kita tuh? kemarin ada juga mengirimkan bantuan calon induk ke Pasaman. Ada juga ikan mas Jaya Sakti yang kita kirimkan ke daerah Pasaman. Ke daerah Pasaman. Mudah-mudahan semakin sebagai kampung ikan mas di Sumatera. betul ya. Ini juga sekalian informasi juga bagi teman-teman buat Kia TV ya. Kalau di
Sumatera ini ada beberapa kampung ikan ya. Salah satunya kampung ikan mas yang ada di Pasaman, ikan mas di Pasaman. Dan ikannya adalah ikan Mas Jaya Sakti. Ini saya lihat contekan lagi nih, Kak. Siap. Saya lupa nih. Pertanyaan apa aja yang dikumpulkan dari netizen? Nah, ini kemudian ada yang bertanya, kalau pembesaran tuh butuh berapa lama ini kalau Mas Jaya Sakti ini? Pembesaran ya. Jadi kan ada pembesaran itu kan, sebelum pembesaran ada pendederan ya. Ya. Dari pendederan dulu. Kita untuk ikan mas ini sudah nggak menggunakan artemia ya. Oh gitu. Ya. Wah ini lumayan, ini ngirit banget nih. Kan masih ada yang dengan artemia. Jadi ikan mas di tahap pendederan sudah tidak pakai artemia. Jadi kita setelah menetas biarkan 1 hari, larva agak kuat dulu, langsung kita tebar di kolam. Nah kita di persiapan kolam nih mas, yang kita persiapkan. Siap. Jadi di persiapan kolam itu yang awalnya kita menggunakan kotoran ayam, ya itu sudah tidak digunakan lagi ya. Iya. Karena ya sesuai dengan CPIB juga. Betul. Kemudian di sisi teknisnya suka ada ini malah muncul hama. Gitu. Kotoran ayam itu seperti ini larva lapung, larva sibister. Iya. Cerit ya. Kini juga ya. Jadi kita ganti dalam metode untuk pendederannya. Dari yang tadinya 7 hari kita persingkat jadi 3 hari saja. Jadi misalkan kita akan tebar hari Jumat, minimal kita jangan lama-lama. Hari Rabu itu kita sudah kolam, kami sisi air, Jumat langsung masuk. 3 hari ya persiapannya. Ya, karena kalau kelamaan, pengalaman kita di lapangan malah muncul hama. Hama di pendederan itu salah satunya ada yang namanya notonecta ya, pernah dengar? Iya betul, notonecta yang notonecta ya. Kecil-kecilnya itu kan. Ya, jadi pengalaman kita semakin lama kita malah kolam, persiapan kolam, notonectanya makin banyak. Justru gitu ya. Ya, nah itu notonecta ini jangan dianggap sepele, dia bisa menghabiskan benih di kolam. Notonecta, larva capung sama larva sibister atau kumbang air. Jadi dia sistemnya menyedot cairan si ikan. Oke, siap. Saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ya. Waduh. Yang menyedot sistem ini. Sangat mengerikan. Drakulanya air tuh waktu itu. Dan pernah habis satu kolam habis karena banyaknya ini hama itu. Sadis banget ya. Jadi kita jangan sepelekan hama. Iya. Selain penyakit ya. Betul. Predator. Ternyata tuh musuh terbesarnya malah itu ya. Ya itu predator. Tapi ya kita siasati dengan itu sistem pengolahan kolamnya. Jadi dari tebar larva sampai dengan ukuran 35 itu memerlukan waktu kurang lebih 30 hari ya. Dari situ lanjut ke pembesaran kan. Pembesaran nanti sampai ukuran 8-12 sekitar 2 bulan, 60 hari ya. 60 hari baru setelah itu kita lanjut di pembesaran di keramba ya. Iya, nyampe umur keramba. Di keramba itu kita sampai dengan ukuran 250-300 gram ya. Itu perlu waktu sekitar 3-4 bulan. Dari ukuran 80. Udah bisa dijual konsumsi gitu ya? Belum ya. Belum, masih perencalan induk. Oh gitu. Masih pembesaran lebih lanjut lagi sekitar 7 bulan. 7 bulan. Oke. Nah, kalau boleh tahu di pasaran berapa sih harga sekilo ikan mas tuh sekarang? Ya. Per sekarang ini ya? Per sekarang ya. Kalau jual di pasar apa di balai ya? Pertama di pasar dulu lah. Nah, pasarannya. Di pasar itu saya jarang belanja ke pasar misalnya. Kalau nggak salah sekitar 25.000 ya, 30.000 ya. Oke, iya segitu. Pasarannya ya. Ada ukuran gede-gede itu ya. Ukuran ya kilo 2 ekor, kilo 1 ekor. Kalau di balai sendiri ya, yang harga ini belum harga transport ya, belum yang lain-lain lah, ini harga dasarnya. Harga PNBP. Di balai itu berapa ya? 20.000 ya kalau misalnya. 20.000 gitu. Oke, nanti tanyalah ke ini Musian Mas gitu ya, lebih tahu. Nanti gitu ada pusat pelayanan masyarakat untuk melayani pembelian. Siap. Intinya jual juga ya di salon induk, terus jual benih. Nah ini banyak yang bertanya nih, terutama masalah calon induk nih. Bang, kenapa sih nggak jual aja induknya gitu? Kenapa sih belinya jualnya harus salon induk? Jadi kan kita lama ngerawatnya gitu, harus dibesarin lagi. Itu banyaknya bertanya gitu nih, kenapa sih teman-teman di Pokja nih
kebanyakan kejualnya tuh calon induk. Calon gitu. induk ya. Bukan induknya sekalian gitu yang udah siap pijah. Gimana Kang? Ya. Kalau ikan mas sendiri gimana nih? Ya, pertama mungkin terkait dengan wadah ya. Siap. Untuk wadah kalau kita harus besarkan sampai dengan induk itu kebetulan wadah kita terbatas. Bukan hanya saja ikan mas juga kan banyak ikan benar, lain. banyak. Jadi ya solusinya ya kita selain itu kan kita ada juga kerjasama pembesaran ya. Kita ada lokasi pembesaran di Sungai Duren ya, di KJA Sungai Matahari. Itu jadi kita jualnya calon induk ya. Kalau jual induk kelamaan ya. Kelamaan waktunya. Untuk transportasi juga berisiko ya. Transportasi juga agak berisiko. Karena kalau kita kan sistem transportasi tertutup ya. Menggunakan plastik packing itu kita ada standar dari hasil pengalaman, satu plastik packing ukuran 60-100 itu diisi 3 kg ikan. Jadi kalau misalkan calon induknya berat 500 graman berarti isi berapa? 6 ekor ya. 6 ekor. Satu kantongnya. Nah, itu sudah alhamdulillah teruji teruji sudah tidak ada kematian lah. Sampai ke sana ya, kemana tuh tadi? Ke Aceh nih ya. Luar biasa ya. Nah Kang, minta bocoran aja Kang, bentar saya nih mau usaha ikan mas nih. Nah, pasarannya gimana sih kalau di Sumatera ini? Kayaknya tuh biasa aja atau gencar juga nih pasarannya nih? Ya pasaran memang ikan mas daerah-daerah tertentu ya. Daerah tertentu ya. Daerah tertentu ya, yang sebagian besar kalau di Sumatera ini ya tadi daerah Sumatera Barat ya. Di Jambi ada juga beberapa, cuman nggak terlalu banyak ya. Sumatera Barat tadi yang paling kencang. Paling kencang. Makanya kampung ikan mas kan di sana ya. Pasaman. Betul. Karena pasarnya emang banyak. Iya. Padahal ikan mas itu kan ikan dari Jawa ya. Mas dari gitu Jawa, kan panggilnya. Sumatera Barat sama mungkin suku Batak ya. Iya. Banyak ya suka ya. Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Iya, saya banyak teman-teman dari Sumatera Utara dulu pas masih di Koap itu kan, di teman-teman marga Tambunan lah, dan banyak lah dari teman-teman Batak itu emang suka nanya ikan mas, suka nyariin ikan mas. Iya. Mungkin ada untuk seremoni apa kita nggak tahu gitu ya. Cuma memang kita kalau komunikasi sama teman-teman itu pasti nanyanya ikan itu, ikan mas. Oke, Kang Na, mungkin sebelum kita tutup obrolannya ini, rencana gimana mau ke depannya nih? Ikan mas Jaya Sakti ini mau ada terobosan apa gitu, itu gimana? Jadi kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya. Iya. Presiden Jokowi salah satunya itu kan tingkatkan perikanan budidaya ya. Betul. Ini ditingkatkan. Ya, salah satu program dari KKP juga kan dengan membentuk kampung-kampung ikan ya. Salah satunya kampung ikan mas. Jadi harapannya ke depannya ada semacam kerjasama lah gitu ya. Jadi karena mengingat di kita wadah terbatas, jadi mungkin kita adakan kerjasama untuk produksi benih, produksi calon induk di lokasi lain ya. Boleh nih, saya petani nih mau kerja sama balai bisa gitu ya? Ya bisa dilihat nanti di verifikasi terlebih dahulu kan lokasinya apa cocok, tidak nanti ada semacam kerjasama seperti apa. Seperti itu. Gitu. Nah, berarti itu masuk di sini juga mengundang juga ya. Kalau tertarik silakan hubungi kita gitu ya. Hubungi yang Pusian Mas gitu. Seksi UTTKS mungkin ya kalau untuk kerjasama ya. Iya gitu. Untuk strategis dan kerjasama ya. Untuk penjualan terus bantuan di Pusian Mas. Siap. Terima kasih karena atas waktunya ya. Sudah berkunjung ke sini, dan terima kasih juga sudah bersedia di serok dan di jaring gitu ya. Tinggal disiangi nih. Terima kasih karena mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kemajuan perikanan di Nusantara juga. Kita dari tim Humas juga selalu mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan berguna di masyarakat demi kemajuan perikanan Indonesia. Sahabat Potia TV, cukup sekian ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam aquaculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.